Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, Imam Muadzin, wabil khusus guru kita yang bertindak sebagai narasumber Al-Mukarram Dr. Abdul Rashid Teguhdin Hamid MPD, para alim ulama, para asatidz, hadirin wal hadirat yang dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa yang mengikuti kajian ini melalui kanal YouTube Masjid Istiqlal TV. Semoga kita semua dihantarkan rahmat, kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat tentunya untuk kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sebagaimana biasa, setelah kita menunaikan sholat zuhur dan sholat sunnah ba'diyah, akan dilanjutkan dengan kajian pada siang hari ini, Senin 1 Juli 2024 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1445 Hijriah. Kita mengawali di bulan Juli ini dengan melanjutkan kajian kitab Adabul Insan fil Islam. Jadi ketika kita menunaikan segala amal perbuatan, kita harus mencontoh adab-adab tertentu. Bagaimana biasa kita singgung bahwasanya biar ilmunya tinggi, biar kehebatannya seperti apapun, kalau tidak beradab, ya tidak menjadi sesuatu yang mulia pada pribadinya. Maka bagaimana guru kita akan menyampaikan seputar yang berkaitan dengan tema berhasilnya dakwah Rasulullah SAW karena akhlaknya yang mulia. Ya, jadi inilah puncak dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu keagungan akhlaknya. Untuk lebih efisiennya waktu, mari kita sama-sama mengikuti dengan niat itikaf talabul ilm, dengan sama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Dr. Abdul Rashid Teguhdin Hamid MPD, dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA,
dan juga para pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal dan juga para jamaah sholat zuhur, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para pemirsa channel YouTube Masjid Istiqlal TV. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema besar dari kajian kitab Adabul Insan fil Islam ini yaitu tentang adab manusia kepada Rasulnya. Ini subtemanya yaitu berhasil dakwah Nabi karena akhlak mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengenal, kita mengetahui bahwa beliau menyebarkan, menyampaikan ajaran Islam itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait tentang isinya masalah tauhid, terus masalah syariat atau fikih, dan juga tentang masalah akhlak. Jadi Rasulullah ini ketika menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran, beliau menyampaikannya dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia. Maka temanya tentang Rasulullah berdakwah dan beliau berhasil. Faktor di antara faktor-faktornya adalah kemuliaan akhlak beliau. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allah memuji bahwa Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Lalu kita sebagai umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus kita ikuti dari sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau bapak atau ibu sebagai seorang kepala keluarga, kalau ibu kalau bapaknya udah nggak ada, bagaimana mendakwahkan ajaran-ajaran Islam dalam keluarga? Kalau bapak ibu sebagai seorang guru, bagaimana mendakwahkan Islam di tempat mengajar? Kalau bapak ibu berada di lingkungan perkantoran, bagaimana dakwah itu bisa berhasil? Jadi yang pertama, kalau kita ingin mengikuti cara Rasulullah menyampaikan ajaran-ajaran Islam, yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti apa Pak Ustadz? Contohnya seperti ini. Kalau ada atau mungkin salah satu kerabat kita, salah satu teman kita, rekan kita, tetangga kita, ketika kita mau mengajak, ikutilah cara mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mengajak Rasulullah? Dakwah yang Rasulullah lakukan itu dengan 3 caranya, Pak. Pertama dengan cara ud'u sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Yang pertama yaitu dengan hikmah. Hikmah contohnya seperti ini. Contohnya yang beberapa kali pernah saya sampaikan, contoh ulama-ulama bagaimana menyadarkan umatnya tentang pentingnya ajaran Islam. Ada salah seorang ulama melihat satu kampung itu suka judi, Pak.
suka judi. Bagaimana caranya nih? Apakah harus lapor pihak berwenang agar dibubarkan? Dibubarkan di situ dia pindah, Pak. Dibubarkan di situ dia pindah lagi. Caranya yaitu ulama tersebut dekat dengan masyarakatnya. Ulama tersebut dekat dengan masyarakatnya. Dan ada hal yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh ulama tersebut. Apa yang dilakukan? Ulama tersebut ikut bermain, Pak. Tapi karena udah dianggap oleh masyarakat bahwa beliau itu alim, mengerti ilmu, ikut. Dan yang lagi main bingung, ini ada ulama main. Ternyata itu strategi, Pak. Strategi hikmah yang beliau lakukan. Ketika bermain, masuk waktu sholat. Masya Allah. Itu yang sedang main judi, Pak, diajak sholat, Pak. Nah, kata ulama begini, aku sudah ikut kamu nih main nih. Nah, sekarang gantian ikut aku katanya. Lama-kelamaan terulang. Akhirnya masyarakat itu pelan-pelan meninggalkan perjudian. Jadi artinya kejahatan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ulama bagaimana mendekatinya dengan akhlak yang mulia. Walaupun permainan judi itu haram, tetapi ulama itu melakukan dalam pendekatan mengajak masyarakat tersebut untuk bisa menjalankan nilai-nilai Islam. Kalau seumpama dihancurkan atau dilarang, malah dibenci. Jadi Bapak Ibu, ini hikmah. Hikmah ini kadang-kadang memang nggak masuk akal, Pak. Tapi ketika terlaksana, oh ternyata seperti ini ya. Bagaimana mengajak seseorang kepada kebaikan, kita harus ada di dalam lingkungan tersebut. Jangan kabur. Jangan kabur. Kalau kata sahabat Umar bin Khattab, ketika ada satu kampung itu semuanya kena penyakit, maka Anda yang ada di dalamnya jangan pergi. Itu artinya orang yang ada di dalamnya bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini model hikmah. Dan banyak hikmah-hikmah lain yang dapat dilakukan. Yang kedua dengan mau'izah hasanah. Dengan menyampaikan dengan cara yang baik. Cara yang baik. Ketika kita melihat ada satu wilayah atau satu tempat, sepertinya ini tempatnya ini orangnya muram semuanya. Nah, bagaimana agar kita bisa diterima? Saya ada salah satu orang tua saya, beliau cerita, Rosid, kalau kamu mau diterima di satu masyarakat, pertama yang kamu lakukan, kamu datangi masjid tempat yang akan kamu singgahi. Ketemu masjid, lalu ketemu sama pengurus masjid. Rata-rata pengurus masjid di daerah itu adalah tokoh masyarakat. Itu tokoh masyarakat. Jadi yang kita dekati itu ada tokoh masyarakat, Pak. Tokoh masyarakat pasti ada di masjid. Ketika sudah dekat dengan tokoh masyarakat, jangan pelit-pelit berbagi. Itu caranya. Kalau kita mau diterima di masyarakat, dekati tokoh masyarakatnya. Lalu jangan pelit untuk berbagi. Berbagi apa? Mungkin selesai ceramah, Pak Ustadznya yang biasa ngisi pengajian, Bapak ngobrol, habis itu Bapak selipin deh. Paham ya Pak? Selipin apa Pak Ustadz? Pak Kiai berbagi, Pak Kiai. Masya Allah kata Pak Kiai. Pasti Pak Kiainya mampir ke rumah ya. Tuh, ketika mampir deket sama tokoh masyarakatnya. Ketika sudah dekat sama tokoh masyarakat, insya Allah apa yang ingin kita rencanakan bisa berhasil. Jadi itu model mau'izah hasanah. Tidak harus berkoar-koar, ceramah, atau teriak-teriak, marahin orang. Sekarang Pak, Kementerian Agama melalui programnya yaitu Masjid Ramah Anak.
Jadi pengurus masjid nggak boleh marah-marah sama anak-anak Pak Ustaz. Ingat saya waktu kecil Pak, waktu kami masih kecil, teriak-teriak, main, ini Pak, ini kan kain nih Pak, digulung-gulung Pak, cepret. Enggak, waktu saya kecil, ini belum cerita Istiqlal belum. Itu dilarang, dimarah-marahin sama pengurus masjidnya. Tapi kalau di Istiqlal insya Allah, anak-anak di sini semuanya insya Allah senang bermain dan beribadah di dalam masjid. Terus yang ketiga dengan wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara berdebat ilmiah. Berdebat ilmiah ini bukan debat kusir Pak. Jadi menyampaikan ajaran-ajaran yang ada di Al-Quran, di hadis, lalu orang itu nggak menerima, terus kita menyampaikan lagi sesuai berdasarkan Al-Quran dan hadis, tidak terima. Biasanya Pak, tidak diterima pas berdebat. Tapi keluar berdebat dia berpikir, oh tadi yang disampaikan ulama tersebut benar atau tidak ya? Ketika dia berpikir, maka Allah akan turunkan hidayah kepada orang tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya membaca ayat suci Al-Qur'an, Quran surah Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Artinya, berilah maaf dan suruhlah manusia berbuat kebaikan. Berilah maaf dan suruhlah manusia berbuat kebaikan, dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Jadi ada 3 perintahnya Pak. Kita memberi maaf kepada orang-orang yang pernah berbuat zolim kepada kita. Kata Rasulullah, yang terbaik di antara kalian adalah yang terlebih dahulu memberikan maaf. Rasulullah ketika masa selesai peperangan Mekah Yasrib beberapa kali perang, setelah Rasulullah menguasai medan pertempuran, itu yang sangat diagungkan peperangan tanpa pertumpahan darah, yaitu Fathu Mekah. Fathu Mekah itu umat Islam dari Yasrib atau Madinah menguasai kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah. Dan di dalam Mekah itu banyak yang jahat dengan Rasulullah, tapi Rasulullah memaafkan semuanya. Ada salah seorang sahabat namanya Muawiyah ketakutan karena waktu di Mekah saking jahatnya kepada Nabi Muhammad, ketakutan Pak dalam kisah Pak. Akhirnya minta tolong dengan sahabat yang lain agar Nabi Muhammad memaafkan. Nabi Muhammad hanya tidak berbicara dengan Muawiyah, berpaling dalam beberapa bulan. Akhirnya Rasulullah memaafkan Muawiyah, dan Muawiyah menjadi pahlawan dalam Islam. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, mungkin kita pernah disakiti sama orang, terus orang tersebut minta maaf, kita maafkan. Setelah kita maafkan secara ikhlas, itu insya Allah orang yang pernah menyakiti kita dan kita memberikan maaf, bisa jadi orang itu menjadi penolong buat kita. Terus yang selanjutnya, serulah manusia untuk berbuat baik. Berarti artinya ketika kita menyeru orang berbuat baik, kita dahulukan kita berbuat baik terlebih dahulu. Itu lebih ngefek Pak. 1000 perkataan atau nasihat itu dikalahkan dengan 1 perbuatan yang baik. Jadi kalau kita mau kasih contoh sama anak kita kasih contoh dengan gerakan saja. Nah, jangan buang sampah sembarangan ya nak. Udah ngomong, orang tuanya setiap ada sampah dibuang ke tempat sampah. Oh, anak lihat, oh ternyata yang ayah lakukan nggak boleh buang sampah sembarangan.
Dan itu ketika di rumah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan, maka nanti ketika dia keluar rumah, kebiasaan tersebut akan dilakukan. Dia nggak buang sampah sembarangan dari mobil, tiba-tiba buang sampah, nggak tahu kemana. Itu mungkin kebiasaan di rumah, nggak pernah buang sampah pada tempatnya, sembarangan saja. Dan orang tua tidak mencontohkan. Jadi ketika kita menyeru kebaikan, maka diawali dengan terlebih dahulu kita berbuat baik. Dan yang ketiga, pesan dalam Al-Quran, yaitu kita berpaling, menjauhi daripada orang-orang jahil. Jahiliyah pada masa Rasulullah SAW, yaitu akidahnya menyimpang. Penduduknya, orang-orang jahiliyah ini menyembah berhala sebagai Tuhannya. Maka Rasulullah tidak pernah menyembah berhala. Lalu membunuh anak perempuan. Bahkan Rasulullah anak perempuannya lebih banyak dibandingkan anak laki-lakinya. Dan Rasulullah tidak ingin melakukan kebiasaan bangsa Arab jahiliyah pada saat itu, yaitu minuman keras, mohon maaf, melakukan perzinahan. Tidak Rasulullah lakukan. Jadi kalau sekarang apa bentuk jahiliyahnya? Ya, kalau bentuk jahiliyah itu namanya sampah masyarakat, Pak. Kalau masyarakat tidak suka, berarti itu adalah bentuk kejahiliahan, bentuk kebodohan, dan harus kita hindari. Dan insya Allah semoga nasihat-nasihat dari penulis kitab ini, Kiai Haji Muhammad Ali Al-Hamidi, dapat kita laksanakan, dan mudah-mudahan kehidupan kita lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Ustaz. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan oleh guru kita. Dalam berdakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengedepankan yang pertama itu adalah bil hikmah, ya. Kemudian yang kedua, mauizah hasanah, menyampaikan dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, dengan menyeru berbuat baik, ya, beri maaf kepada orang lain, dan menyeru manusia untuk berbuat baik, maka diawali dengan berbuat bagi dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan disinggung juga masjid-masjid yang ramah anak, ya, termasuk di Masjid Istiqlal ini adalah salah satu masjid yang ramah anak, ya. Alhamdulillah. Mungkin bisa dikembangkan dalam bentuk dialog, ya, dari jamaah, ya, ingin menyampaikan pertanyaan ataupun sanggahan dari guru kita, bisa dikembangkan sehingga memunculkan suatu ilmu yang bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya pada siang hari ini. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu langsung menuju mic, sebutkan nama, asal daerahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, saya dari anggota Polri yang kebetulan lagi acara ulang tahun di Monas. Sedikit bertanya Ustadz, terkait dengan konsep sekarang masjid ramah anak, memang sangat berat rasanya. Di wilayah saya itu memang banyak sekali anak-anak, tetapi di situ ya satu sisi memang mengajarkan anak kita untuk mengenal masjid. Tapi satu sisi yang sangat mengganggu kita adalah konsentrasi kita pada waktu ibadah. Kalau kita tidak tegur, ya anak-anak tambah jadi, apalagi kita lagi ibadah, lagi sholat. Anak itu memang ya bagaimana lah anak sifatnya. Jadi mohon izin, mohon bertanya gimana konsep untuk baiknya untuk suatu masjid, masjid ramah anak itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Siswanto. Ya, makasih Pak Siswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz dan MC atas kesempatan bertanyanya. Perkenalkan, saya Asep dari Depok.
izin bertanya kepada Ustadz. Ustadz, tadi yang disampaikan ayatnya itu diakhiri dengan yang artinya berpalinglah dari orang-orang yang jahil atau orang-orang yang bodoh. Mungkin kalau definisi jahil di masa Rasulullah, di era yang sekarang ini sedikit sekali terjadinya. Dalam versi-versi yang lain banyak, diantaranya judi ataupun minum-minuman keras, itu kan artinya dia berpaling dari akal yang sehat. Kalau di zaman Rasulullah berpaling dari tauhid yang sehat. Nah, ini agak sedikit kontradiksi Ustadz dengan pemaparan contoh yang di poin pertama ketika Ustadz menyampaikan ketika ada orang lagi judi, ya baiknya kita datengin, terus kita ajak. Ketika ada orang yang dalam versi yang lain, kita datengin, terus kita ajak. Nah, jadi tentu ayat Al-Quran tidak ada kontradiksinya dengan hal-hal yang berbau kebaikan. Ini menselaraskannya gimana ya, Tad? Definisi jahil ini dengan yang poin pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan Pak Asep ya, cukup memberikan suatu masukan dari pertanyaan yang nanti dikembangkan oleh guru kita. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdul Rosid ya, betul, Ustadz Rosid ya. Ya, jazakallah, terima kasih Ustadz. Jadi hari ini disampaikan tentang bagaimana Rasulullah berdakwah sukses berhasil menjadikan waktu itu penduduk Mekah ya, Arab Saudi sono menjadi akidah yang Islam sesuai dengan kehendak Allah. Saya namanya Abdul Wahid, hari ini kebetulan hadir ke Monas dalam rangka mengucapkan hari ulang tahun Polri yang ke-78. Saya sendiri mengapresiasi juga kepada Polri yang hari ini tegas, tuntas ingin memberantas yang namanya judi online dan anak pinaknya. Nah, ini kami juga sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Polri, karena Polri adalah satu-satunya penegak hukum yang bisa mengambil tindakan tegas terhadap hal-hal yang melanggar dari aturan yang ada di negara kita. Saya ingin bertanya Ustadz, jadi bagaimana konsep yang paling efektif di dalam sesuai dengan sunnah Rasul untuk bagaimana akidah-akidah Islam ini bisa diterapkan ya, khususnya bagi kita yang sekarang mungkin sudah pada tua, tapi yang paling penting untuk generasi kita. Karena Indonesia ini mayoritas adalah penduduk muslim. Jadi saya juga pernah ke Timur Tengah, ke Arab Saudi, bagaimana hukum-hukum di sana tegas. Saya pernah melihat ada ribut-ribut itu ya di sesama sopir bis di Arab Saudi itu. Ngomongnya juga sudah saling mengejek, tapi nggak ada yang berani mukul. Nah, ini karena aturannya tegas. Nah, mudah-mudahan Indonesia juga nanti hukum-hukum tentang bagaimana memukul orang itu tegas hukumnya, bagaimana melakukan hal-hal kriminal itu harus tegas. Karena di Arab Saudi itu begitu mukul dendanya katanya ya bisa 2 onta 3 onta, sehingga orang nggak berani memukul orang. Ini salah satu yang membuat Arab Saudi itu sekarang menjadi negara yang semakin subur, semakin makmur. Nah, mudah-mudahan ke depan ini sudah 100 abad Indonesia bisa lebih baik. Kami berharap pada Polri juga tetap untuk memberantas judi online dan akarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Wahid ya. Mungkin satu lagi kali silakan ya. Dari ibu-ibu kalau ada ya silakan bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz bertanya terkait dakwah namanya, kepada Pak? Namanya Pak? Oh, ya. Perkenalkan, nama saya Edi dari Palembang. Perkenalkan, langsung saja ke pertanyaan Pak Ustaz terkait dakwah dengan keluarga. Yang sepengetahuan saya bahwa seorang anak yang lahir di luar nikah itu katanya bukan nasabnya tidak kembali ke bapaknya tapi ke ibunya. Nah, pertanyaannya adalah ketika misalnya anak tersebut yang bapaknya tadi yang menikah di luar nikah
itu tetap jadi ayahnya secara di keluarga, tapi kan secara nasab tadi tidak. Nah, apakah anak yang lahir di luar nikah tadi itu misalnya bapaknya seorang penjudi atau tidak melaksanakan sholat dan sebagainya, apakah anak punya kewajiban untuk berdakwah kepada ayah yang katanya tadi bukan nasabnya? Seperti itu. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dengan 4 pertanyaan ini, Ustaz, ya kita kita cukupkan dengan 4 pertanyaan mewakili dari jemaah yang berada di lantai utama ini. Yang pertama yaitu dari Bapak Siswanto, ya, kebetulan dari kepolisian, ya, selamat ulang tahun yang ke-78 bagi Polri. Mudah-mudahan ya semakin memberikan manfaat yang istimewa bagi masyarakat, ya. Langsung untuk pertanyaannya itu bagaimana menciptakan masjid yang ramah anak. Sementara kadang-kadang anak itu adalah yang namanya anak-anak, ya, kadang berisik ataupun merasa orang tua itu terganggu dengan keadaan anak-anak, ya. Karena solusinya, Ustaz. Terima kasih Pak Siswanto. Saya pernah sholat di daerah Perumpung, Pak. Ada salah satu pimpinan saya pengurus masjid di sana. Namanya Masjid Al-Maghfirah. Itu Masya Allah, Pak. Karena memang masjid itu ada di dalam kampung, Pak. Hampir sebagian besar yang sholat adalah anak-anak. Dan selama pelaksanaan sholat maghrib itu, Masya Allah, luar biasa berisiknya, Pak. Tapi saya sempat meraba dada saya, kok bisa ya pengurus masjid itu bisa menampung anak-anak mau ke masjid, Pak. Jadi yang pertama, Pak, mungkin agar anak itu bisa diatur seperti di Masjid Istiqlal ini, Pak, ada sekolah ya Pak Ustadz, ya. Itu pertama harus ada pendamping, Pak, khusus mendampingi anak-anak yang mau sholat. Terus bayarannya bagaimana? Mungkin bisa dibentuk relawan masjid, Pak. Jadi khusus membina anak-anak yang mau sholat. Kalau memang masjidnya terbatas ruangan, Pak. Kalau kita melihat live sholat di Masjidil Haram, itu ada askar-askar yang nggak sholat jamaah, Pak. Jagain aja diri begitu kan, lihat sana ngelihat sini. Bisa juga ada relawan masjid khusus memantau anak yang sholat di masjid. Itu yang mungkin efektif, Pak, agar anak itu juga mau ke masjid tanpa ada suara yang berisik. Ada yang membina itu memantau, dianggap bahwa orang yang memantau itu yang mengayomi anak-anak yang mau sholat. Jadi itu bisa dijadikan program, Pak. Kalau anak berisik di masjid, karena saya pernah kecil, Pak, dan saya berisik di masjid, Pak. Saya ganggu lagi sholat, dorong sana, dorong sini, astagfirullah. Tapi kok sekarang saya mau ke masjid. Jadi biar anak itu cinta sama masjid. Kalau kondisi anak itu berisik, mungkin bisa satgas, Pak, satuan petugas untuk ngurus anak-anak yang ada di dalam masjid. Terus yang kedua harus ada pembinaan, Pak. Jadi sebelum masuk waktu sholat itu kalau asar kan ada pengajian, ada TPA, itu ada anak-anak ngaji. Binanya di situ. Selain ustadznya memberikan pengajaran-pengajaran tentang ibadah, anak itu juga harus dinasihati. Itu tugas dari guru agama yang ada di masjid. Jadi mungkin solusinya dua, dapat kita laksanakan. Tapi yang lebih ngefek itu, Pak, anak-anak itu dikasih nasihat, jangan dimarahin, Pak. Ketika saya pernah ngelihat, Pak, ini saya sangat sedih juga. Jadi ada seorang bapak di sab keberapa, di depannya ada anak kecil bercanda, Pak. Itu saya lihat, Pak, itu langsung disentil anaknya, Pak, sampai merah kupingnya, Pak. Itu takutnya menjauhkan anak-anak ke masjid karena takut.
Di masjid itu pengurus masjidnya galak, Ma, aku nggak mau ke masjid lagi. Jangan Pak, jangan sampai Pak. Jadi seperti itu Bapak, mohon maaf ini ketidaktahuan saya, yang saya pahami seperti itu. Mungkin dari pihak masjid yang ingin anak-anak tetap ke masjid, dibikin satgas khusus yang membina anak-anak yang mau sholat jamaah. Mungkin yang ketiga dikasih iming-iming Pak. Anak-anak, nanti kalau mau sholat maghrib jangan berisik ya. Nanti selesai sholat maghrib, nanti kami pengurus masjid akan sediakan snack buat anak-anak. Biasanya anak-anak seneng Pak. Ada iming-imingnya gitu. Jangan berisik, jangan berisik. Kata Pak Ustadz, kalau berisik kita nggak dapet snack. Itu insya Allah. Insya Allah kalau terus dilakukan setiap waktu. Biar tromolnya jalan Pak. Jangan disimpan aja Pak Ustadz. 70 juta, 100 juta. Ini nggak dipakai buat apa-apa. Mendingan buat itu. Karena mendatangkan orang ke masjid itu salah satu dakwah keberhasilan masjid, bisa meramaikan, bisa memakmurkan masjid. Seperti itu Pak Siswanto, mudah-mudahan bermanfaat. Terus yang kedua dari Pak Asep. Kang Asep, mana Kang Asep? Ayo, udah menikah atau belum? Oh, belum. Makasih Pak Siswanto, selamat bertugas Pak. Ya. Pak Siswanto terima kasih ini Pak. Karena yang tadi saya sampaikan itu tentang ayat surah Al-A'raf itu ayat 199. Karena pada masa Rasulullah itu yang jahiliyah itu memang kebiasaan bangsa Arab pada saat itu. Jadi sudah berpaling dari ajaran Hanif, Pak. Ya, silakan Pak. Ajaran Hanif itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Terus keturunannya, kalau kita ngelihat nasab Rasulullah sampai Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, itu mereka yang masih membawa ajaran-ajaran Hanif. Seperti bapaknya Rasulullah, kakeknya Rasulullah, buyutnya Rasulullah itu masih menjaga. Abdul Muthalib kan itu sebagai kuncennya Ka'bah, bukan penyembah berhala. Kuncen megangin doang, megang kuncen. Yang menjaga agar suku-suku di sekitar masih tetap menghormati, masih tetap bersatu. Walaupun pemahaman tauhidnya mereka salah. Lalu kalau dikaitkan sekarang, kan tidak ada masyarakat kita di Indonesia ini mereka yang menyembah selain Tuhan. Karena kita ada beberapa agama yang diakui oleh negara, kita tetap saling menghormati. Yang penting yang kita perbaiki itu ada yang ada di halaman rumah kita, Pak. Halaman rumah kita artinya saudara-saudara kita yang beriman kepada Allah, kita nasihatin. Tadi saya kasih contoh itu perilaku hikmah, Pak Asep. Jadi terkadang orang itu belum bisa melakukan. Kalau saya kasih contoh ini, kalau kita menggunakan nada yang berat, yang kenceng, yang kasar, itu hatinya nggak lembut, Tetapi mungkin dengan nasihat yang baik, perkataan yang sopan, itu hatinya lembut, Pak. Nah, ketika hati kita sudah lembut, maka insya Allah orang yang semuanya memiliki hati, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kan semua punya hati, Pak. Sewaktu-waktu hati mereka bisa menerima kebenaran itu. Hanya caranya harus bisa masuk ke mereka. Nah, cara masuknya ini nih banyak trik-triknya. Tadi saya kasih contoh kenapa kiai tersebut bisa masuk. Caranya itu bagaimana menyadarkan masyarakat ini nih. Akhirnya masyarakat itu sadar. Nah, kalau kiai, Pak, kalau kiai ini nih perilakunya 1 jam sama masyarakat, tapi hubungan sama Allahnya kita nggak tahu, tahajudnya, wiridnya, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar lagi. Itu salah satu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau wali itu namanya karomah, Pak. Bukan tidak mempan ditembak ya, tapi karomah itu kelebihan pertolongan yang Allah berikan kepada kekasihnya. Kalau wali itu.
Nah, kalau tadi kiai itu namanya maunah, pertolongan. Jadi dia melakukan itu berbeda. Kayak sepertinya itu dia melawan arus. Nah, ketika dia melawan arus, dia tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan masyarakat. Maka Rasulullah hubungan dengan Allah sangat luar biasa. Maka orang-orang yang ingin memperbaiki satu tempat, satu kaum, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih banyak dan lebih sering lagi. Ada salah satu sahabat saya tanya, Pak Ustadz kan ceramahnya sudah banyak yang dengar, terus sudah banyak jadwalnya. Tapi saya tanya, kok Pak Ustadz kok zikirnya lama banget? Saya bilang gitu. Dia bilang begini, Rosid, kalau saya lagi ceramah pasti banyak salahnya. Maka kesalahan saya yang saya sampaikan kepada jamaah, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dekat kepada Allah. Bisa baca istighfar, bisa baca ribuan sholawat. Jadi agar apa yang saya sampaikan ini sampai ke hati-hati orang yang mendengarkan. Jadi seperti itu Kang Asep ya. Jadinya nanti kalau Kang Asep di masyarakat gitu, kalau nanti mau memperbaiki sesuatu, Kang Asep ya perbaiki niatnya. Saya pengen memperbaiki, ya Allah nggak niat apa-apa, itu insya Allah kasih jalan nanti. Insya Allah dikasih jalan. Gitu ya Kang Asep ya. Terus yang ketiga dari Ustadz Abdul Wahid. Ini Ustadz ini karena pakai sorban, kita sama-sama pakai sorban. Belum bicinya putih, sudah haji nih Ustadz Abdul Wahid nih. Ya Ustadz Abdul Wahid, tadi pertanyaannya, konsep yang paling efektif agar akidah umat Islam dapat diterapkan di Indonesia. Jadi akidah di Indonesia ini mayoritasnya ahli sunnah wal jamaah. Aswaja Pak Ustadz, aswaja ahli sunnah wal jamaah. Itu insya Allah yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Terkait dengan hukum ya, yang berkaitan langsung dengan judi online ya. Iya, sebentar ini masalah akidah dulu ya. Jadi akidah kita aswaja, ahli sunnah wal jamaah, mengikuti konsep akidah Rasulullah dan konsep akidah para sahabat. Para sahabat nanti di bawahnya ada tabi'in, terus di bawahnya lagi ada salafus soleh. Itu akidah kita. Kalau mau selamat ikutin NU sama Muhammadiyah Pak. Itu yang mayoritas insya Allah. Yang lainnya juga insya Allah juga memberikan petunjuk kepada kita. Terkait dengan judi online. Ya, ini tugas aparat Pak. Ya, konsep itu ya mudah-mudahan diterapkan oleh kepolisian itu tadi. Iya. Jadi bersinergi ya Pak. Ya, kita bersinergi, tokoh masyarakat, tokoh agama, orang di pusat pemerintahan itu bersinergi. Karena gini Pak, itu judi online itu kan ada di internet Pak. Ditutup satu, dia bisa tumbuh 100. Itu maaf, itu yang ngerjain cuma beberapa orang saja Pak. Ada contohnya yang ada seorang dai kondang yang sudah hijrah, namanya si Kokoh, yang nggak pernah pakai peci, ceramahnya pakai jas terus. Itu dia cerita tentang masalah judi online di situ. Jadi bagaimana sekarang yang terpenting adalah menyadarkan masyarakat bahwa mencari rezeki yang halal itu bisa menyelamatkan keluarga. Hati-hati nih. Maaf, walaupun menggunakan judi online kaya raya, nah selamat keluarga nggak selamat Pak. Istri marah-marah walaupun masnya di mana-mana, tapi istrinya marah selingkuh, astagfirullahaladzim. Anak-anak broken home karena apa ya? Karena yang masuk ke dalam mulutnya sama istri sama anak-anaknya dari sesuatu yang enggak halal. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, mau selamat, jadi gimana cara nasihatin? Apa kita marah-marahin enggak? Sering aja kalau kita ada keluarga kita, kalau kita orang lain kan jauh Pak, kita enggak tahu, mungkin ada keluarga kita, saudara kita, orang yang kita kenal, kita nasihatin. Bo gitu,
Kalau kamu minum susu sama minum air comberan sehat yang mana, Nduk? Katanya. Sehat susu, susu itu halal. Kalau comberan nggak halal, nanti perutmu sakit gitu. Kasih tahu efeknya, Pak. Insya Allah kalau dikasih tahu efeknya, memang harus kekuatan dengan doa, Pak. Tidak cukup dengan perkataan saja. Dengan doa, dan kita mungkin yang dikasih kelebihan ke harta, mungkin kekurangannya dia itu hidupnya biayanya kurang, kita bantu, Pak. Karena Rasulullah memang yang membuat Rasulullah miskin itu banyak membantu orang, Pak. Jadi nanti nggak ada kesempatan orang berbuat salah karena memang kita membantu untuk kebaikan. Jadi Ustadz Abdul Wahid di sini kumpulin agnia, kumpulin orang-orang kaya yang mau berderma dengan sedekahnya, dengan zakatnya, bantu. Bikin komunitas dulu aja Ustadz Abdul Wahid. Kita perlu jauh-jauh komunitas, teman-teman. Ada salah satu komunitas itu, dia bingung, gimana cari kerja ya? Susah banget katanya. Terus dia bikin caranya mungkin, saya nggak mau mencuri, saya nggak mau judi. Saya mau bantu-bantu orang saja. Buang sampah, ada bangkai binatang, terus nyuci mobil, terus potong rumput, serabutan dia kerjain, Pak. Itu ada komunitasnya, Pak. Itu uang semuanya, Pak. Itu caranya halal. Ini makanya membuat kita jadi malas ya seperti itu, Pak. Jadi sesuatu yang tidak ada pangkalnya, sesuatu yang sumbernya haram, maka ketika kita mengkonsumsinya menjadi haram. Kita hubungan sama pasangan kita, di dalam kita ada yang haram, nanti efeknya ke anak-anak kita, Pak. Maka caranya membersihkannya itu dengan meninggalkannya. Insya Allah mudah-mudahan nanti Ustadz Abdul Wahid punya komunitas. Saya yakin Ustadz punya komunitas ya. Sedikit-sedikit, lama-lama dia akan besar, dia akan mempengaruhi nanti masyarakat sekitarnya. Terima kasih Ustadz Abdul Wahid. Terus yang terakhir dari Pak Edi. Pak Edi masih ada? Pak Edi ya. Di Palembang ya. Jadi walaupun ini anak lahir atau anak ini tidak masuk dalam, pokoknya orang tuanya nakal lah, nakal waktu mudanya, sehingga ketika kita di dalam kandungan ibu kita itu belum ada akad nikahnya. Terus bapak kita yang tahu-tahunya itu, mohon maaf di sini, Masya Allah luar biasa jahatnya atau melakukan perbuatan dosa, bagaimana kita sebagai anaknya? Kita sebagai anaknya, karena kita walaupun nasabnya, Pak, tidak diakui dalam ajaran Islam, tetapi darah kita ada di situ, Pak. Darah kita ada pada orang tua kita. Nabi Nuh kepada anaknya, bagaimana mengajak anaknya, walaupun anak itu nggak mau ikut, tetap diajak, tetap didoakan. Jadi kalau orang tua kita menurut kita itu tidak baik, tetap dinasihatin. Ayah jangan begini ya, panggil nama ayahnya, panggil sesuatu yang membuat dia senang. Apa sih kesenangannya? Oh kalau ayah ini suka martabak, beliin aja martabak, nggak usah ngobrol. Sukanya apa kita beliin, kita ada rezeki kita beliin. Terus pasti yang namanya anak datang bawa makanan, ditanya gimana kabarnya Pak Mas Naedi, Pak kita jawab alhamdulillah baik ya. Dari situ aja komunikasi. Dari makanan yang kita belikan, dari buah tangan, terusnya kita diajak komunikasi pelan-pelan, nggak usah dinasihatin dulu. Nanti kalau dia cerita, baru kita kasih solusi. Yang penting kedekatan kita dulu, Pak. Terkadang orang bisa menerima nasihat karena orang tersebut sudah dekat, sudah banyak dibantu, sudah merasa seperti hatinya sudah satu. Itu lebih mudah menasehatinya. Jadi kita sebagai anak yang ada dalam perut ibu kita di luar pernikahan, ya tetap kewajiban kita sebagai seorang anak. Walaupun nanti nggak dapat warisan, biarin aja, warisan bisa dicari, uang bisa dicari. Tetapi kewajiban seorang anak kepada orang tuanya itu tetap harus dilakukan. Orang tua nggak mau sholat, hanya aja kenapa ya nggak mau sholat? Ayah belum dapat hidayah, doain aja. Ya Allah berikan hidayah kepada ayah saya ya Allah, terus setiap waktu sholat. Kenapa ayah nggak mau sholat? Ayah males.
Ini didoakan terus, kita langsung hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu Pak Edi sama jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat. Terima kasih Ustadz Ibrahim. Baik Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita dalam berdakwah ikuti contoh kepada baginda Rasulullah SAW yang mengedepankan akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah yang berbudi pekerti yang agung. Tentunya kita harus mengedepankan apa yang menjadi contoh dari Rasulullah SAW supaya kita sukses. Ya, mudah-mudahan kita bisa menunaikannya sehingga kita mendapatkan keistimewaan, pahala yang besar dan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Akhirul kalam, kita membaca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf bila ada tutur kata sikap yang kurang berkenan, juga mohon ampun kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Teristimewa terima kasih kita kepada guru kita Al-Mukarram Dr. Abdul Rashid Teguhdin Hamid MPD yang telah menyampaikan materi yang mendetail. Mudah-mudahan selalu sehat. Allahul musta'an wa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.